Minta bantuan Barat, Ukraina. Senjata kami kalah canggih dengan Rusia. Ukraina kembali mendesak negara-negara Barat untuk mengirimkan senjata-senjata canggih guna mempersenjatai pasukan mereka melawan tentara Rusia. Angkatan bersenjata dan warga negara, kami bertahan dengan keberanian manusia super, tetapi kami tidak dapat memenangkan perang tanpa senjata ofensif. Tanpa rudal jarak menengah yang dapat menjadi sasaran pencegahan, kata penasihat Presiden Ukraina Andriy Yermak pada Selasa dilansir AFP. Dalam kasus kami mencegah, pencegahan yang dilakukan Ukraina bukan agresi, itulah tambahnya. Satu, Rusia disebut gunakan senjata yang lebih canggih. Seruan itu datang tidak lama setelah Rusia mengumumkan setelah menggerakkan rudal hipersonik di medan perang dekat perbatasan Ukraina dengan anggota NATO Rumania. Yang menurut para analisis adalah pengguna pertama senjata semacam itu di dunia. Menurut Yermak, mustahil bagi Ukraina untuk mempertahankan diri secara efektif tanpa sistem pertahanan udara yang dapat diandalkan yang mampu menembak jatuh rudal balistik dan musuh dari jarak yang sangat jauh. Dua, Ukraina tidak akan bisa memenangkan perang tanpa senjata canggih. Asap dan api membumbung selama penembakan di dekat Kiev saat Rusia melanjutkan invasi Ukraina pada Sabtu. Beberapa hari setelah invasi dan di tengah dinamika negosiasi damai, Presiden Vladimir Zelensky mengatakan bahwa Ukraina tidak lagi berminat untuk menjadi anggota NATO. Dia turut menyadari bahwa bergabungnya Ukraina dalam aliansi tersebut hanya akan memperluas skala konflik. Kendati begitu, dia mendesak negara-negara Barat untuk tetap memberikan dukungan militer. Seruan itu disampaikan Zelensky saat berpidato di Parlemen Eropa dan sejumlah negara Barat. Dia juga dijadwalkan akan berpidato di Parlemen Jepang, Prancis, dan menghadiri KTT khusus NATO. Mereka Rusia tidak ingin melihat kita di NATO. Ketakutan akan eskalasi itu bisa dimengerti, tapi itu tidak bergabung dengan NATO tidak akan menyelamatkan kita, tentang Yermak. Presiden Amerika Serikat atau AS Joe Biden dan para pemimpin NATO lainnya telah meningkatkan dukungan militer untuk Ukraina, termasuk memberikan senjata anti-tank yang telah membantu menghentikan pasukan Rusia. Namun NATO tetap menolak permintaan Kiev untuk menerapkan zona larangan terbang di Ukraina. 3. Peringatan bahwa bantuan senjata tidak akan mengakhiri konflik. Baru-baru ini Paus Franciscus mengingatkan bahwa distribusi senjata tidak akan mengakhiri konflik di Ukraina. Mari kita berdoa agar mereka yang memerintah mengerti bahwa kembali senjata dan membuat senjata bukanlah solusi untuk masalah ini. Solusinya adalah bekerja sama untuk perdamaian, seperti yang dikatakan Alkitab, untuk mengubah senjata menjadi alat perdamaian, kata Paus pada Rabu dikutip dari The Star Times. Pada saat yang sama, Paus juga berdoa agar Tuhan menghilangkan naluri aneh manusia yang cenderung ingin berperang dan menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Terjadi perang antara Rusia dan Ukraina memicu kekhawatiran pecahnya perang nuklir. Namun Rusia menegaskan hanya akan menggunakan senjata nuklir dan konteks konflik Ukraina jika menghadapi ancaman eksistensial. Kami memberikan konsep keamanan dalam negeri dan bersifat publik. Anda dapat membaca semua alasan penggunaan senjata nuklir, kata juru bicara Kremlin dari Peskov kepada CNN International. Kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov kepada CNN International pada Selasa. Jadi kalau itu ancaman eksistensial bagi negara kita, maka bisa digunakan sesuai dengan konsep kita, betul impunya. Komentar Peskov muncul ketika wawancara Karti Amanapur mendorongnya apakah dia yakin bahwa Presiden Vladimir Putin tidak akan menggunakan opsi nuklir dalam konteks Ukraina.
Beberapa hari setelah pasukan Rusia menginvasi Ukraina, Putin mengumumkan pasukan pada 28 Februari bahwa ia telah menempatkan pasukan nuklir strategis negara itu dalam siaga tinggi dalam sebuah langkah yang memicu kekhawatiran global. Ditanya tentang pernyataan Peskov dan sikap nuklir Rusia secara lebih luas, juru bicara Pentagon John Kirby menyebut retorika Moskow tentang potensi penggunaan senjata nuklir berbahaya. Itu bukan cara yang harus dilakukan oleh pedagang nuklir yang bertanggung jawab, katanya kepada wartawan. Kirby menekankan bahwa pejabat Pentagon belum melihat apapun yang akan mengarahkan kita untuk menyimpulkan bahwa kita perlu mengubah postur penjagaan strategis kita. Kami memantau itu sebaik mungkin setiap hari, betul tambahnya. Rusia memiliki persediaan hulu ledak nuklir terbesar di dunia dan hanya mendapat dukungan minimal di seluruh dunia atas serangannya terhadap tetangga bekas Sovietnya. Para pejabat pertahanan Barat mengatakan setelah mengumumkan Putin pada Februari bahwa mereka tidak melihat tanda-tanda signifikan dan mobilisasi kekuatan militer Rusia, termasuk pengembangan strategis, misil dan kapal selamnya. Awal bulan Persivin yang memimpin kampanye internasional untuk memusnahkan senjata nuklir, memperingatkan Putin menggunakan pemerasan nuklir untuk mencegah masyarakat internasional untuk ikut campur dalam invasi ke Ukraina. Inilah salah satu momen paling menakutkan dalam hal senjata nuklir, betul katanya. Tujuan utama dari operasi adalah untuk menyingkirkan potensi militer Ukraina, tegas Peskov.